Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Suara Islam. Alhamdulillah, sajua di hati. Sebuah program yang menghadirkan kemaslahatan dan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan kita. Pemirsa, iman adalah suatu yang mutlak yang harus dipunyai oleh semua orang. Tanpa keimanan, segalanya hanya kosong dan tak berarti sama sekali. Pemirsa, tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah benar-benar beriman atau belum? Dan Suara Islam edisi hari ini, kita akan membahas indikator orang yang beriman. Dan kali ini pemirsa juga hadir di studio bersama kami, jemaah Majelis Taklim dari Masjid Al-Munawwaroh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Selamat pagi, apa kabarnya Bu? Kita tes suaranya dulu ya. Suara Islam? Kurang kompak. Suara Islam? Alhamdulillah, sajua di hati. Baik, sajua sekali ya. Di sebelah saya juga sudah hadir narasumber yang sajua sekali. Al-Mukarram, Bapak Insinyur Haji Beni Warlis, MM, Datua Tan Batua. Assalamualaikum Ustaz Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Okta. Alhamdulillah ya Pak, di tengah kesibukan masih bisa sempat hadir di sini. Insya Allah. Baik, ini aktivitas sekarang apa aja nih Pak? Jadi selaku ASN, tentu kita tetap beraktivitas selaku aparatur sipil negara, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan sekarang saya dua jabatan saya sekarang nih. Iya. Nah, Apa aja tuh Pak? pertama, saya sebagai asisten ekonomi pembangunan di Baik. Kabupaten Sumbar. Kemudian sejak tanggal 1 kemarin juga saya diamanahkan sebagai inspektur. Wah, daerah. Masya Allah. Jadi semakin ini padat juga. Tapi kegiatan-kegiatan harian kita, kegiatan dakwah tetap jalan. Baik itu yang sifatnya mingguan ya, khutbah Jumat. Dan juga ada pengajian rutin kita tiap minggu pagi itu di Masjid Al-Hakim. Oke. Nah, setiap hari minggu pagi. Boleh nanti ibu-ibu dari jemaah Al-Munawwarah juga boleh hadir di situ. Oke. Baik, berarti ada 2 tugas sekarang ya Pak ya. Dan itu akan jadi amal ibadah juga tentunya. Amin. Kalau ikhlas ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan amanah juga nih Pak Beni. Baik pemirsa, untuk mendengarkan paparan dari Pak Beni, kita berikan kesempatan untuk segmen pertama ini tentang tanda-tanda indikator orang yang beriman. Tafadhol Ya, Pak. ya, baik. Makasih Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pak Okta yang kita hormati dan kita banggakan, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Al-Munawwarah Bu ya. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini. Para pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan izin Allah kita pada pagi hari ini bisa bertemu baik langsung maupun juga melalui sosial media ataupun yang menikmati melalui tayangan televisi di rumah masing-masing. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi sekarang pandemi yang melanda kehidupan kita sudah hampir 1 tahun, di mana bersamaan dengan kita sekarang banyak saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit, di karantina. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu berlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dunsana-dunsana kita yang sedang berada di rumah sakit segera Allah berikan kesembuhan. Amin, ya sempurna. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah iman, saya ingin membawa kita dulu kepada primordial. Jadi ada namanya
benihnya. Benar. Saya kan insinyur pertanian nih Pak Okta, jadi saya selalu berbicara itu dari benih dulu. Benih iman itu ada dalam setiap diri manusia, siapapun dia. Apakah dia orang Arab, apakah dia orang Eropa, orang Amerika, siapapun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini ada embrionya, ada benihnya dari iman itu sendiri. Itu sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurin dzurriyyatam wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi Bapak Ibu jemaah atau pemirsa yang berbahagia, setiap kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah mau meniup roh kita ini kan roh kepunyaan Allah. 120 hari dalam kandungan Allah tiupkan. Sebelum Allah meniupkan itu, Allah mengambil kesaksian. Nah, itu kesaksian kita yang pertama pada Ibu. Perjanjian dengan kita, dengan saya, dengan Pak Okta, dengan ibu-ibu semua, dengan seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Allah bertanya kepada kita sebelum itu. Alastu birabbikum, kata Allah. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Jadi pertanyaan ini namanya pertanyaan retorika yang sudah pasti jawabannya. Karena roh itu telah mengenal Tuhannya. Sama sekarang saya bertanya ke ibu-ibu, bukankah saya sekarang pakai peci hitam? Apa kata ibu? Benar, Pak Beni pakai peci hitam. Roh juga seperti itu. Bala syahidna. Benar ya Allah, aku bersaksi itu. Begitu setiap jiwa, begitu ibu-ibu dan saya juga semua kita manusia. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi kemudian kita berada dalam kandungan ibu kita. Tak ada yang lain yang kita ucapkan dalam kandungan ibu kecuali ada kalimat Allah, 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 Allah. Tanya ibu-ibu nanti kepada bidan, ibu-ibu yang sudah merasakan kan semua. Ketika didengarkan di USG ada denyut nadi itu adalah zikirnya semua kita kepada Allah. Allah, 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 Allah. Tak ada yang lain. Karena kita menepati janji kepada Allah. Terlahir kita menjadi bayi juga, apa dulu yang diperkenalkan dulu? Bagi yang pria diazankan. Diingatkan kembali telinganya, karena yang berfungsi pertama adalah telinganya, bukan matanya. Bukan dibacakan Al-Quran kan. Coba lihat bayi yang baru lahir ibu-ibu. Matanya belum melihat, tapi telinganya sudah mendengar. Jadi makanya diingatkan Allahu Akbar. Azankan. Bagi yang wanita diiqamahkan. Ini. Begitu kita dibentuk pada ibu. Kemudian kita menjadi balita, dari bayi menjadi balita, kemudian menjadi kanak-kanak seperti itu. Kita diajarkan, dimasukkan ke sekolah oleh orang tua kita, karena orang tua ingin mendidik kita, menjadikan kita seorang muslim. Karena kita fitrah, ia akan menjadikan seorang beriman, seorang Yahudi, Nasara dan muslim adalah orang tuanya. Kita diajarkan membaca Al-Quran, kita disekolahkan, kita membaca, kemudian kita berakal dan berpikir, kita membaca ayat-ayat Allah, ayat qauniyah, alam tekambang. Panakiak pisau sirawi, ambil galah batang lintah buang saat titiak jadikan laut, sakapa jadikan gunung, alam tekambang jadi guru. Nah, itu. Dalam Al-Quran Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah ayat-ayat Allah. Ketika ibu-ibu keluar dari rumah di malam hari dilihat 8 bintang yang begitu indah, Masya Allah, begitu kagumnya. Kagum. Ketika kita naik pesawat terbang, kita melihat awan berarak yang begitu indah. Waduh, apalagi kagum kita. Iya dah Bu. Lihat gunung-gunung yang indah, pergi kita ke pantai padang, samudra yang luas. Indah kan Bu? Ketika kita bercermin dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, begitu sempurnanya. Mata kita terletak di sini, hidung kita. Ketika kita melihat yang begitu indah, yang begitu sempurna,
Kita kagum. Tadi saya bertanya ke ibu-ibu, ya Bu ya, ancak baju ibu kok aja. Iya, merah seragam. Ketika kita bertanya bajunya bagus, tentu kita bertanya di mana dibuat, kan? Apa pabriknya, apa mereknya, kan seperti itu. Iya enggak Bu? Iya. Oh peci papa ini bagus, apa mereknya ini? Seperti itu. Peci papa kita juga bagus, bajunya juga bagus. Ini apa? Setiap kita kagum melihat keindahan yang bagus, yang indah, yang pertama pikiran kita apa? Siapa yang membuatnya? Siapa yang menciptakannya? Pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Ketika kita tadi bangun, keluar dari rumah di tengah malam, gemerlapan bintang yang begitu indah yang kita saksikan, kagum kita. Apa yang muncul? Naik kita pesawat, awan yang berarak yang begitu, kagum kita. Siapa yang menciptakan? Kemudian samudra yang luas, bercermin kita, diri kita yang utuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita yang begitu sempurnanya, kagum kita. Ketika pertanyaan itu muncul, kagum, salut kita. Ketika itu kalimat itu keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu katu dan sawananya Bapak dan Ibu. Yang keluar dari hati kita, tasdik bi qalbi, ya. Karena kekaguman tadi di dalam ini munculnya. Bukan yang dihafal waktu kita di SD dulu, Bu. Waktu saya di SD dulu, Pak Okta, Beni maju ke depan, kata guru agama, saya maju ke depan. Coba baca doa kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Oh betul. Loh, betul kita kan. Itu benar, Bu. Kita masuk ke dalam Islam. Tapi setelah kita berakal sekarang bukan hanya itu, kalimatnya juga itu sama. Tapi adalah ketika berproses timbul kekaguman dan salut. Tadi itu yang membuat kita mengikrarkan bil lisan kita. Kemudian wa amali bil arkan. Jadi ada 3, Bu. Jadi yang perlu diingat. Yang pertama ketika dia kagum dan salut itu di dalam diri kita, tasdik di qalbi, pengakuan dan lubuk hati yang paling dalam bahwa tiada lagi yang menciptakan semuanya, yang mengatur semua, yang menata semuanya kecuali adalah Allah. Itulah kita. Kemudian ikrar dengan lisan kita, ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Kemudian wa amali bil arkan. Ini yang kita coba. Bagaimana amalannya sekarang? Kita sudah bersyahadat, kita yakin kita telah masuk ke dalam rumah Islam. Kita mau mencari sekarang, kita masuk ke dalam beriman. Kemudian saya ingin singgung sedikit dulu Pak Okta. Bagi yang tidak muncul tadi, jadi kan benih tadi saya katakan, benih iman itu ditanamkan sama dengan kalau saya di orang pertanian, ibu-ibu, saya petani nih, mau menanam jagung itu, dibuat lubang tugalnya, masukkan bijinya ke dalam, kemudian ditutup. Penutup itu namanya kufar, kafara. Kalau dia tidak tumbuh, dia terkufar. Kalau HP ini namanya cover juga namanya ini. Ini cover juga. Tempat tidur juga namanya bed cover juga ya kan? Cover. Jadi cover. Jadi bagi yang tercover, yang tertutup oleh tanah tidak muncul dia jadi iman tadi, dia namanya terkufar. Orangnya namanya kafara. Kafir. Jadi itu bedanya. Kalau dia tidak muncul, dia. Kalau dia muncul, asyhadu an la, dia beriman. Itu. Jadi setelah beriman, apa indikatornya? Kita masuk Pak Okta. Apa indikator orang beriman itu? Tadi orang beriman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menyatakan, aku memproklamirkan namanya al-i'lan. Aku bersumpah al-qasam. Aku berjanji. Itu ada 3. Jadi ada 3 yang kita katakan dari asyhadu itu. Bahwa tiada ilahku yang lain hanya kecuali Allah. Itu. Dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa tiada yang ku kagumi, yang ku ikuti adalah kecuali Allah. Utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 kalimat syahadat. Sekarang Bapak dan Ibu, itu sudah menjadi milik kita. Sekarang diuji Bapak dan Ibu. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang diajarkan kepada kita Bapak dan Ibu?
Kalau terdengar azan, sahuti azan itu. Ya, ketika dikatakan Allahu Akbar juga ikuti juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini indikator yang pertama dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut Allah gemetar hati mereka. Kece awaknya tak sirok darahnya. Ser. Kenapa? Karena nama yang didengar itu nama yang dia cintai. Ya Bu, ibu punya anak, ya, tadi naik mobil atau ke pasar, kemudian bilang kita orang menyebut, siapa namanya? Namanya katakan saja anaknya Beni ya. Oh Beni tadi kesitu, oh nama nak boleh disabui, kesitu tak ada rawa, karena kita mencintai anak kita. Apalagi kalau pasangannya, kalau istri atau suami disebut orang, oh suami yang boh, tersilok adalah ibu-ibu kan? Nah, itu, karena mencintai. Apalagi Allah yang menciptakan ke tempat kita kembali. Disebut namanya. Iya. Itu ciri pertama. Lai tasiro darah ibu-ibu ketika mendengarkan azan itu apa tidak? Kalau lai, lah tapi tagak. Allahu Akbar. Kece ibu-ibu. Allahu Akbar. Apa kecewa sabananya Bapak dan Ibu? Iyo Tuhan Allah nan gadang na lain kete. Ketika mengejaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar Tuhan Allah yang besar, yang lain semuanya kecil. Kalau sedang bersama Pak Okta, Allahu Akbar, Allah, oh Pak Okta kecil, Allah yang besar. Kalau kecil ditinggalkan Pak Oktanya. Yeah. Kalau Ibu sedang bersama Pak Asisten, oh Pak Asisten kecil, Allah yang besar, tinggalkan yang kecil ini. Oh sama Pak Gubernur kecil gak ada apa-apanya. Pak Wali Kota kecil gak ada apa-apanya. Presiden sekalipun kecil, yang besar adalah Allah. Itu maknanya Allah Akbar. Oh sedang berjualan, perdagangan kecil. Sedang dengan anak, ya nah, ini dulu. Kecuali Bapak dan Ibu, kalau kita sedang berada di pantai, orang mau tenggelam, cagu-cagu itu Bu. Allahu Akbar. Tinggal setelah itu. Itu salah juga. Nah, itu baru kita menyelamatkan. Atau seorang dokter sedang di rumah sakit sedang dibedah perutnya, operasi ibu yang mau melahirkan ya. Allahu Akbar. Tuhan Allah nanggadang pasien kok ketek, larinya mati orang kok. Nah, bukan itu. Tapi ketika yang lain selain yang seperti itu. Nah, itu yang bisa mungkin sebagai toleransinya ketika menyelamatkan jiwa manusia. Nah, itu yang pertama Bapak dan Ibu. Makanya azan itu Bapak dan Ibu tidak untuk sekedar memanggil salat. Kalau memanggil salat muslimin dan muslimat, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 12 lewat 30 menit. Waktu zuhur sudah masuk. Mari kita salat ke masjid yang terdekat. Itu saja. Tidak perlu azan. Tapi azan itu Allahu Akbar menseleksi kita semua. Ya enggak membesarkan Tuhan Allah atau membesarkan yang lain. Kan itu. Kemudian diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh nih, yuk, asyhadu an la ilaha illallah. Ambo bersaksi, ambo bersumpah ada ilah yang lain kecil. Allah yang besar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan diuji lagi syahadat kita, Bu. Iman kita. Kan diuji lagi itu. Bagi orang yang memang dia hayal sholat, mari sholat. Wahai orang yang membesarkan Allah, wahai orang yang syahadat, mari sholat, mari sholat. Dagantung karajo mah tunggu sebantale dulu orang sedang rami membalik cik dan mengalih. Oh karajo sedang gantung, oh anak sedang menangis. Sama macam. Oh sedang rapek kecek para pejabat-pejabat yang seru buang buku. Nah, itu sering terjadi. Sedang rapat, sedang ini, sedang bekerja, sedang itu. Kalau itu berarti kita ingkar janji. Ingkar janji. Kalau ingkar janji namanya orang fasik. Orang fasik itu nanti dapat Ibu Bapak lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusall wa yufsiduna fil ardi. 3 ciri orang fasik. Mungkin dalam bahasa yang lain kita bahas nanti. Jadi jelas Bu ya. Orang beriman, orang kafir, orang fasik. Sudah 3 ya. Nah. Kalau orang yang beriman dia pergi memenuhi panggilan itu, kemudian itulah yang hayalul falah, dia mendapat kemenangan itu. Menang itu orang beriman. Itu indikator yang pertama. Alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Yang kedua Bapak dan Ibu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Nah,
apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Nah, menjelang hari kasubuh tadi, Bapak dan Ibu, terdengar garin atau ustadz-ustadz di masjid membaca Al-Quran atau kaset yang dibunyikan, terdengar sama kita semua ibu-ibu. Dengar, alun tanturi kasiang lah heboh garin kedua saji. Nah, kira-kira bagaimana itu? Karena ada orang seperti itu, Bu. Ada enggak yang seperti itu? Alun tanturi kasiang lah memakak garin kedua saji. Kesal dia, tidurnya sedang nyenyak. Ada seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman, ketika didengarkannya, sejuk, damai di hatinya. Oh, ini yang dibacakan ini adalah surat Al-Anfal ayat 2 yang tadi dibacakan oleh Pak Beni di Padang TV. Misalnya seperti itu. Kita sering ingat, kan sering kita dengar ayat-ayat, oh ini ayat yang ini ayat yang ini. Kita termotivasi untuk mencarinya. Baca Al-Quran, cari Al-Quran, mentadaburinya. Seperti itu orang yang beriman. Bertambah imannya. Kenapa iman yang bertambah? Karena ada ingin tahunya terhadap yang dia dengar itu. Tenang, damai hatinya. Ketika gelisah dirinya Bapak dan Ibu, berarti ada yang tidak beres di dalam dirinya. Iya Bu. Kalau ada makhluk-makhluk yang tidak beres di dalam diri kita, makhluk-makhluk lain mendengarkan Al-Quran, dia gelisah. Nah itu makanya ruqyah itu, Pak Ustaz. Nah, kalau seperti itu Bapak dan Ibu, seperti itu kita perlu di ruqyah. Ulang baca Al-Quran, gelisah, panas badan kita. Itu ada makhluk yang tidak beres di dalam tubuh kita. Tapi kalau tenang, damai, sejuk, aduh, indah sekali. Itu indikator yang kedua. Ya Bu, sudah berapa Bu? Sudah 2 ya. Pertama, tasiro darah. Yang kedua, bertambah iman. Yang ketiga Bapak dan Ibu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa maknanya Bu? Kepada Rabbnya dia kembalikan persoalan hidupnya. Dia berikhtiar semaksimal mungkin dalam hidupnya. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bu, saya bertanya Bu. Tadi sebelum berangkat di rumah apa doanya dibaca? Wah, luar biasa ibu-ibu Munawarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Ini sangat powerful sekali Bapak dan Ibu, doa ini. Kenapa? Ini doa tawakal itu memang doa untuk keluar rumah, untuk aktif. Jadi tawakal itu bukan doa untuk tidur. Jadi kan ada orang yang mengatakan kita bertawakal sajalah, tidak perlu apa-apa pernah. Iyalah, karena si betiko tawakal. Itu bukan tawakal namanya. Itu putus asa namanya. Itu. Jadi tawakal itu itulah ketika kita mau beraktivitas. Ketika mau keluar rumah, berusaha kita maksimal, hasilnya serah kepada Allah. Nah, sekarang kita dalam pandemi COVID-19, kita berikhtiar. Ibu-ibu pakai masker, saya juga pakai masker. Nah, karena jarak kita jauh, saya bicara diizinkan sama Pak Oktan pakai facial seperti itu. Hanya saya sekarang nih, kalau ada dropletnya sekarang sangat jauh ke ibu-ibu. Ibu sudah berjarak juga Pak. Jarak juga. Nah, ini ikhtiar kita. Jarak 1 meter ibu-ibu kan? Ini ikhtiar. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Semua kita lakukan. Kita membatasi keluar rumah. Protokol-protokol kita ikuti bersama-sama. Kita taati semua. Ini ikhtiar, Bu. Tapi ketika itu kena juga, karena itu gitu. Itu kan. Kita tetap tersenyum karena kita telah berusaha. Ini takdir dari Allah. Saya sudah termasuk kena itu, Bu. Alumni. Sudah alumni saya, Bu. Udah dari pertama dulu saya alumni COVID. Alhamdulillah. Jadi ini ikhtiar wa 'ala rabbihim gitu. Harus dengan usaha. Belajar anak-anak kita juga berusaha keras, rajin, kemudian kembalikan hasilnya kepada Allah. Udah bisa. Oke, Pak. Udah sedikit lagi. Boleh. Berapa? 2 menit lagi. Oke, silakan lanjutkan. Ya, ada 2 lagi. Jadi indikator itu ada 5. Ini cepat aja, kita cepat aja. Jadi udah berapa tadi, Bu? 3 ya. Yang keempat, kalau yang 3 tadi kita rasakan.
Apakah tasirok darah ibu-ibu, ibu yang tahu. Apakah merasa bertambah imannya, ibu yang tahu. Apa merasa bertakwa, ibu yang tahu. Tapi yang ini bisa dilihat sama orang lain dan juga kita rasakan. Alladzina yuqimunas shalah. Ya Bu, orang yang mendirikan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat. Mendirikan itu bagaimana? Gedung ini berdiri, Bu. Kalau tidak dirobohkan, dia tidak akan roboh sekali dia berdiri. Salat itu juga seperti selama dia berdiri tidak diruntuhkan dengan maksiat dan perbuatan dosa tercela lainnya, dia akan berdiri. Tanha anil fahsya wal munkar. Itu indikatornya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang terakhir, Bapak. Orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah kurniakan kepadanya, sebagian. Kalau kita bicara sebagian, bukan yang 2,5% lagi. 2,5% itu sudah tidak ada urusan kita lagi, itu milik Allah itu. Yang sebagian itu, kalau saya belajar, ada sebagian besar, ada sebagian kecil. Udahlah, kita ambil aja sebagian kecil. Berapa persen sih yang sebagian kecil? Kalau kecil itu ya 10%, 20% ya Pak Okta ya. Kalau sebagian mungkin sampai 50%. Kalau sebagian lebih besar dari 50% kan seperti itu. Nah, coba kita, sudah berapa yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang Allah titipkan kepada kita? Tanya diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau sudah, saya sudah berinfak, kemudian saya sudah membantu anak yatim saya ini semuanya, itu bisa kita hisap sendiri, kita hitung sendiri. Dan itulah Bapak dan Ibu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman dan sabana-bananya. Nah, bahasa kitanya. Itu orang beriman dan sabana-bananya yang sebenar-benar beriman melalui 5 indikator tadi. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, bukan di mata manusia. Bukan kehormatan yang terhormat Bapak ini, yang terhormat Pak itu, bukan itu. Tapi walaupun dia tidak pernah diucapkan yang terhormat, tapi di sisi Allah, dia orang yang mulia di sisi Allah. Nah, derajat yang tinggi di sisi Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah, ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Apalagi kita kalau bukan ampunan Allah. Rezeki yang mulia di mana Bapak Ibu? Di mana kita menerima rezeki yang mulia? Tidak lain kita terima nanti dalam jannahnya Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Itu rezeki yang kita terima nanti dalam surganya Allah. Semua akan kita dapatkan di situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Majelis Taklim Al-Munawwarah dan semua kita yang hadir di studio, kemudian para pemirsa, Allah kumpulkan kita kelak dalam jannahnya Allah. Amin. Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, inilah pemaparan tentang indikator orang beriman. Ada 5 tadi, dan kita akan bahas selengkapnya nanti di segmen kedua. Ada segmen Ibu-ibu bertanya, Ustadz menjawab. Tetaplah bersama kami dalam Suara Islam. Alhamdulillah. Sajua di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Islam. Alhamdulillah, sajua di hati. Baik pemirsa, di segmen kedua ini adalah segmen Jemaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu, perkenalkan namanya, mau bertanya tentang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dar. Yang pertanyaan saya sama Pak Ustadz, bagaimana kita cara mengatasi sering mengadu domba gitu Pak? Oke. Atas apa? Cara mengatasi mengadu domba. Adu domba. Coba Bapak Ustadz jelaskan gitu. Ini pengalaman pribadi itu gimana Bu? Iya itulah. Supaya nggak ada adu domba ya, dalam kehidupan itulah. kita ya Bu ya? Ya itu aja lah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dar, lanjut pertanyaan selanjutnya, kita langsung jawab nanti sama Ustadz. Ya, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliasma, Baik. Majelis Taklim Al-Munawwarah. Ingin bertanya pada Ustadz, apakah bisa dikatakan iman kita lemah sesuai dengan kondisi pandemi sekarang Pak Ustadz? Kalau kita katanya iman itu yakin dan percaya Ustadz pada Allah. Tapi karena situasi pandemi, pas sampai kita ke masjid pun kita dilarang untuk sholat berjamaah.
Apa kita nggak yakin dan percaya pada Allah? Oke. Sehingga kita takut sama corona ini, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Silakan. Mic-nya dioper aja, Bu. Mic-nya dioper aja. Oke, baik. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Sudah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darnelis. Di sini saya menanyakan menyambung pertanyaan dari teman tadi, rupanya agak mirip kayak gitu, Pak. Oke. Nah, di sini apakah situasi pandemi sekarang ini termasuk salah satu yang harus kita imani kayak gitu, Pak? Oke. Nah, udah. Cukup, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama dari Ibu Dharma Wisata ya. Darnis. Ibu Dar pertanyaannya itu tentang supaya kita terhindar dari sifat mengadu domba. Yang kedua dari Ibu Yuliasma ya. Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan iman kita lemah Ustaz di saat pandemi COVID-19? Kita dilarang untuk ke masjid nanti supaya tidak menyebar corona. Seperti itu ya Bu ya. Dan yang ketiga pertanyaan dari Ibu Darnelis. Ya pertanyaannya tentang corona juga. Situasi pandemi sekarang ini termasuk salah satu yang Oke, harus kita imani atau tidak gitu pandemi ini Ustaz. Karena dulu juga ada pada zaman sahabat Rasulullah ya Ustaz ya. Iya. Oke, baik mungkin langsung dijawab oleh Ustaz Bidi Darwis. Ya. Baik, luar biasa ini Ibu-ibu Al-Munawwarah pertanyaannya. Berat-berat ini. Jadi baik, pertama dari Budar ya. Makasih Budar, pertanyaannya memang ini perlu sekali nih dalam kondisi-kondisi kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan kita. Memang sering terjadi adu domba ya. Yang diadu itu kok manusia dijadikan seperti domba ya diadu ya. Jadi semua yang sifatnya persisian di antara kita dalam kehidupan kita ini ada diawali dulu dari prasangka. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat kalau saya tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi kenapa orang saling mengadu domba? Karena ada satu kepentingan-kepentingan yang dicari, kemudian diawali dari prasangka. Semuanya berawal dari prasangka, pasti itu Bu. Buruk sangko dewanya kan. Nah, kalau terjadi buruk sangka itu kita akan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini dilarang oleh Allah. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena itu adalah dosa kata Allah. Nah, kemudian cari-cari kesalahan, kemudian digibahkan, dikecian kemari, dikecian kemari disampaikan lo bantir. Terjadi adu domba. Nah, itu. Sini lain ceritanya. Ini saling menggibahkan. Di tengah-tengah masyarakat itu belum tentu orang itu bersalah, tapi masyarakat sudah memvonis karena adanya bisi-bisi yang Tuhan. Tong penampan yang menjuangkan ya Bu ya. Kan seperti itu yang terjadi. Sehingga inilah yang merusak hubungan di antara kita di tengah-tengah masyarakat. Yang semuanya berawal dari prasangka, diikuti oleh mencari-cari, mencukia-cukia kesalahan, kemudian menghibahkan, kemudian baru dibenturkan satu dengan yang lainnya. Ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu. Makanya ini Allah ingatkan bagi orang yang yakin kepada Allah. Maka Allah katakan jauhi kebanyakan prasangka. Jadi semuanya yang dilakukan itu, apakah berprasangka, mencari-cari kesalahan, mencuki-cuki kesalahan, mencuki-cuki puncak kadauran, segala macam, adu domba, segala macam itu, Bapak dan Ibu, Allah katakan sama dengan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maita. Sukakah kalian memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Coba bayangkan. Bangkai yang paling busuk itu bangkai kita, Bu. Tanya sama orang-orang yang waktu tsunami kemarin kan. Saya juga pernah mengalami itu Bapak dan Ibu. Saya pernah
tinggal di satu daerah, saya sebutkan daerahnya di Sumatera Barat ini juga. Kebetulan istri saya waktu itu kepala puskesmas di situ, dokter ya. Jadi ada ambulan. Kebetulan waktu itu ada orang mati bergantung ditemukan di hutan. Ya. Dibawa dengan ambulan itu. Sudah seminggu lebih. Jadi udah basah dengan cairan tubuh kita ini. Tubuh manusia itu, orang yang bergantung itu. Bu, sampai 1 bulan tidak hilang-hilang baunya. Udah dikasih karbol, apalagi yang lebih hebat dari karbol. Kopi dikasih kopi. Bau cairan tubuh bangkai kita ini tidak hilang-hilang. Gitu busuknya bangkai kita manusia. Jadi makanya itu, karena bangkai kita yang suka kamu makan bangkai, itu yang mau kita bangkai. Sama ketika kita mengadu domba, kemudian mencari-cari kesalahan orang, menggibahkan, saling bergunjing, sama dengan kita memakan bangkai manusia itu. Jijik. Kan jijik Bu ya? Kalau kita jijik dengan itu, kalau ada orang bergibah untuk madu domba, lari soalnya. Menghindar kita. Jadi baru saya orang bicara untuk menggibahkan orang lain, untuk madu, tujuan mengadu domba, Ingat langsung bangkai Ustaz ya? Langsung bangkai, langsung lari. Ya. Nah, itu obatnya Bu. Caranya, Ibu tadi bertanya bagaimana caranya untuk menghindar adu domba, sehingga tidak ada peluang, tidak ada kesempatan diberikan kepada orang untuk bergibah kepada kita, untuk mengadu dombakan, untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, sehingga disitulah. Nah, kemudian inilah perlunya kita membersihkan diri kita Bapak dan Ibu. Kalau jiwa kita sudah bersih, kita selalu ingin damai hidup ini. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak ada apapun juga. Itulah fitrah kita manusia. Kita akan sayang, menyayangi, saling kasih mengasihi. Karena Allah menyiapkan roh itu bersih dulu. Fitrah. Nah inilah yang kalau Bapak dan Ibu membaca Asmaul Husna, itulah semua sifat-sifat Allah yang Allah percikan kepada kita. Selayaknya kita juga memahami sifat-sifat itu dan mengagumi sifat-sifat itu ketika kita kagum kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita juga peduli terhadap sesama, saling sayang menyayangi, saling membantu terhadap sesama. Itu pada Ibu. Yang pertama pertanyaan Ibu Dar. Yang kedua dari Ibu Yuliasma ya, bersama Ibu Darnelis, ini hampir bersamaan. Iman kita terhadap pandemi. Jadi memang pandemi ini bukan tidak ada dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti catat ibu-ibu, surat Al-Baqarah ayat 26. Ini dulu, saya ingin menjelaskan itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsal yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Masuk kepada orang fasik tadi Bu. Ya, nanti Bu baca ayat 26 ayat 27 bersambungan itu. Masuk kepada orang fasik. Jadi Allah katakan sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Waktu itu nempel yang ketek itu dan diketahui baru nyamuk. Bahkan yang lebih kecil daripada itu. Apa yang lebih kecil dari nyamuk? Adalah kuman, adalah virus. Nah, artinya Allah mengatakan bahwa ada yang lebih kecil dari itu. Ini perumpamaan yang Allah buatkan. Bagi orang yang beriman, mereka meyakini ini adalah dari Tuhan mereka. Imanmu. Jadi bagi kita yang beriman, kita harus yakin dengan virus ini ada. Harus yakin. Allah ciptakan itu makhluk Allah virus. Namanya corona. Nah, itu bagi orang iman. Bagi orang yang kafir, tuh Allah membuat perumpamaan seperti itu. Kecil orang kafir seperti itu, orang yang ingkar seperti itu. Dan Allah, yudhillu bihi ilal fasik. Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang yang fasik. Mudah-mudahan kita tetap mengimani makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian bagaimana kita menyikapi pandemi ini? Dulu ada larangan ke masjid dan semuanya. Ini adalah semata-mata ikhtiar kita. Iya Bu. Awak sedang salat Bu, melampak harimau di muka, melintih di muka awak. Itu bak awak. Menyerah awak? Tidak, kita harus lari walaupun kita sedang salat untuk menghindarkan dari diterkam oleh harimau itu sendiri. Makanya dulu rumah-rumah dibikin pagarnya yang tinggi di zaman dulu. Kemudian itu kalau ikut di Bentang Buas,
Kemudian sekarang kalau kita semprot dengan obat nyamuk, dikit-dikit nyamuk. Sekarang virus corona kan tidak kelihatan, tidak nampak, kita waspada di mana-mana. Nah, makanya salah satunya itu ikhtiar kita, usaha kita. Kalau kita tidak berikhtiar, kita salah. Oke, baik. Berarti kita perlu mengimani juga, Ustaz, ya, perlu percaya terhadap virus corona ini, dan juga berarti iman kita tidak berkurang, tidak lemah, Ustaz, kalau kita tidak sholat di masjid. Oke ya, Bu Yuliasma, Ibu Dar satu lagi. Oke ya, Bu ya. Baik, pemirsa, inilah pembahasan kita di akhir segmen ini, indikator orang beriman. Sebagai penutup, kita mintakan closing statement dan kata-kata hikmah dari Pak Beni Warlis. Silakan Pak, singkat saja. Ya, makasih Pak Alta. Jadi memang iman sekarang sangat kita butuhkan. Ketika kita gersang dari iman dalam kondisi yang seperti ini, kita akan semakin jauh, kita akan gelisah. Ketika kita gelisah dan resah, itu level energi tubuh kita akan menurun, imunitas kita menurun, kita akan mudah terserang oleh COVID-19. Tapi ketika iman kita kuat, kita yakin kepada Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, konsisten istiqamah kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada duka, kita tetap gembira dan enjoy terus. Level energi kita meningkat, imunitas kita meningkat, dan kita mudah-mudahan terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Beni Warlis untuk pembelajaran di hari ini tentang indikator orang-orang yang beriman. Ada 5 tadi ya Bu ya. Sudah dicatat ya Bu? Dan siap untuk dipraktekkan dalam kehidupan? Siap ya? Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Beni. Terima kasih Ibu Majelis Taklim Al Munawwarah Pilakui. Terima kasih sudah hadir. Semoga jadi amal ibadah untuk datang ke sini dan bisa juga disampaikan kepada keluarga yang ada di rumah. Siap Bu? Baik. Saya akhirnya Oktavil Febriansyah beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.